Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Seperti yang kita pernah pelajari pada materi sebelumnya, ya, bahwa makhluk hidup itu Allah ciptakan di dunia ini tersebar sangat banyak, sehingga dengan banyaknya makhluk hidup itu kemudian dia mempunyai keanekaragaman yang luar biasa. Nah, itu yang akan kita pelajari pada materi tentang keanekaragaman hayati. Nah, tahukah adik-adik, ya, makhluk hidup di dunia ini sangat banyak sekali. Ada yang hidup di dasar laut, ada yang hidup di samudra, ada yang hidup di ada juga yang hidup di kali sekalipun, ada yang hidup di gurun pasir, ada yang hidup di padang savana, ada yang hidup di tengah gunung, di tengah hutan, dan lain sebagainya. Allah menciptakan makhluk hidup itu sangat beraneka macam, beraneka ragam, tersebar dan mempunyai ciri-ciri fisik yang berbeda-beda. Mereka ada hubungannya, ya, ciri-ciri fisik tersebut dengan lingkungan mereka tinggal. Kalian tahu tidak, kenapa kulit kita, ya, kulit orang Indonesia yang mayoritas sawo matang berbeda dengan kulit orang-orang di Eropa sana? Di Eropa misalkan di daerah-daerah apa namanya, Italia misalkan, kulit mereka putih sekali, ya. Berbeda dengan kita yang kulitnya sawo matang. Itu karena ada satu hormon namanya hormon melanin. Hormon melanin untuk orang-orang Indonesia itu di jumlahnya lebih banyak tersebar di kulit kita, sehingga lebih warnanya menjadi sawo matang. Berbeda dengan yang di Eropa sana. Berbeda dengan yang di Eropa sana, mereka mempunyai kulit yang putih, ya. Ini karena perbedaan hormon melanin. Mengenai hormon melanin kita akan pelajari pada materi di kelas 3, insyaallah. Nah, di sini yang kita akan pelajari keanekaragaman hayati pada tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Kemudian nanti kita juga akan mempelajari keanekaragaman hayati di Indonesia, karena ya di Indonesia saja sudah banyak sekali, ya, bentuk makhluk-makhluk hidup tersebut. Bahkan kemarin kita sudah bicarakan, ya, salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang pengklasifikasian makhluk hidup itu khususnya adalah taksonomi. Ada satu khusus cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang bagaimana pengelompokan makhluk hidup. Nah, ini juga ada kaitannya dengan materi SMP, ya, materi kalian yang kemarin dan materi SMP yang dulu tentang pengelompokan makhluk hidup menjadi 5 kingdom. Ada juga kemarin yang berpendapat ada 3 kingdom, ya. Kita biarkan saja, nanti kita akan sesuaikan dengan materi yang kita pelajari, oke? Kemudian ada juga nanti kita akan mempelajari tentang manfaat dan nilai. Nah, ini pemanfaatannya oleh manusia. Apakah dengan pemanfaatannya oleh manusia itu akan tentu akan menyebabkan nanti ada yang berkurang, kemudian ada juga yang bertambah. Kemudian untuk pengurangannya ini bagaimana solusinya? Ya, tentu dengan diatasi dengan perlindungan alam. Selain itu juga bagaimana kita membuatkan nanti solusi supaya keanekaragaman hayati di Indonesia atau di dunia secara umum, ya, bisa kita lestarikan, sehingga anak cucu kita nanti bisa menikmati, ya, bisa mengetahui, bisa tahu bahwa oh, ternyata ada landak yang berwarna kuning. Nah, itu contohnya, ya. Nah, karena, ya, perlu adik-adik tahu bahwa banyak beberapa makhluk hidup yang sudah terancam punah. Makanya dibuatkanlah lokasi
lokasi tempat perlindungan alam yang tidak boleh disentuh oleh manusia, ya. Oke, kita lanjut ke materi yang yang pertama, tingkat keanekaragaman hayati pada tingkat gen. Pernah nggak adik-adik sadari? Nah, misalkan adik-adik punya kucing di rumah, ya. Padahal dia satu spesies. Kucing itu satu spesies, tetapi dia bisa berbeda warnanya. Ada yang warna hitam, ada yang warna belang-belang kuning, ya, kuning belang-belang. Ada yang warnanya coklat, ya. Nah, bisa kita lihat bahwa dalam satu spesies saja terjadi keanekaragaman. Terus contoh yang lain misalkan bambu, satu spesies bambu itu berbeda-beda jenisnya. Kalau adik-adik tahu ada bambu yang dipakai untuk yang bisa dipakai untuk mengikat karena dia memang lebih lemes, ya, lebih lunak gitu untuk dipakai untuk ikat. Nah, kemudian ada juga yang lebih tebal bambunya. Nah, itu dalam satu spesies terjadi keanekaragaman hayati. Nah, kemudian variasi warna bunga krisan. Coba adik-adik lihat, ada juga, ya, salah satu bunga itu satu spesies tapi dia berbeda-beda macam warnanya. Adik-adik sekalian, Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan dengan sangat luar biasa, ya, sehingga oleh mata kita ini bisa melihat keindahan alam ini, sehingga kita patut bersyukur atas nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, ya. Kita lanjut. Nah, ada juga perbedaannya di tingkat spesies. Adik pernah tahu mungkin, ya, contohnya nih yang digambar, pohon kelapa, pohon kurma. Nah, ini ada pohon pohon nipah, ya, di air payau. Itu satu spesies, tetapi dia berbeda-beda. Contoh lain misalkan nih, kucing, ya, singa, harimau, itu satu spesies, tapi dia bisa berbeda-beda dari segi habitat, ya, tempat hidupnya, kemudian dari segi kebiasaannya, bahkan makanannya. Ada yang imut-imut seperti kucing, ya, imut. Kemudian ada yang menyeramkan dan, ya, membuat kita takut seperti harimau dan singa. Sangat luar biasa Allah menciptakan makhluk hidup, sehingga kita sebagai manusia harus bersyukur. Allah berikan kita mata sehingga kita bisa melihat keindahan-keindahan alam. Kemudian Allah sudah berikan keindahan-keindahan itu dalam bentuk makhluk hidup yang Beliau ciptakan. Masya Allah, ya. Selanjutnya, perbedaan tingkat ekosistem. Tahu tidak, ya? Tahukah kalian bahwa ada hubungan, ya, antara ciri suatu makhluk hidup dengan tempat hidupnya? Coba seperti yang bisa sampaikan tadi, ya. Kita, ya, hidup di iklim tropis seperti ini, kulit kita selalu matang, ya. Kita selalu matang. Ada yang hidupnya di Eropa sana, ya, dekat dengan kutub, kulitnya hormon melaninya lebih sedikit sehingga mereka lebih putih. Tapi tentu kalaupun ada yang hitam di sana, itu karena mereka berpindah, ya, urbanisasi, ya, urban dari mereka. Ada yang dari daerah Afrika, ya, kemudian pindah ke Eropa dan lain sebagainya. Nah, ini ternyata, ya, ada hubungan ciri suatu makhluk hidup yang dipengaruhi oleh tempat hidupnya. Nah, contoh nih, padang savana nih. Coba kita lihat padang savana. Kalau kita lihat di sana ada tumbuh-tumbuhan, ya. Nah, tumbuh-tumbuhannya tidak sehijau di hutan misalkan, ya, karena mereka tentu karena lingkungannya yang membuat perbedaan itu, ya. Kalau misalkan di iklim tropis sangat hijau, ya, karena perbedaan tempatnya, sehingga karena ada perbedaan tempat sehingga membuat terjadinya keanekaragaman hayati di tingkat makhluk hidup. Oke, kita lanjutkan.
perbedaan karakteristik nih tingkat wilayah. Nah, selain perbedaan tingkat gen, tingkat spesies dan tingkat lainnya juga masing-masing wilayah itu dia mempunyai kekhasan makhluk hidup. Misalkan nih Rafflesia arnoldi di Sumatera atau Rafflesia arnoldi di Sumatera. Kalau kita ke Inggris, apakah kita bisa menemukan Rafflesia arnoldi? Ya, oke, tentu tidak. Kemudian ada Anoa di Sulawesi. Anoa di Sulawesi itu sudah merupakan spesies makhluk hidup yang memang adanya di Sulawesi begitu. Tapi ya tentu di luar daerah di masing-masing daerah di luar Indonesia juga mereka mempunyai spesies-spesies yang hanya bisa ditemukan di daerah tersebut. Komodo misalkan nih, hanya ditemukan di Pulau Komodo di NTT sana, Flores ya. Kemudian di Pulau burung cendrawasih di Papua. Nah, masing-masing masing-masing makhluk hidup tersebut mereka sekarang ini masalahnya sudah sering tidak disadari oleh manusia, kemudian jumlahnya berkurang. Peran kita sebagai wujud syukur kita harus bisa melestarikan melestarikannya dengan baik, tentu dengan mendukung program-program pemerintah. Selain itu kita juga itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang berbagai banyak tumbuhan yang diciptakan olehnya. Semoga nanti anak cucu kita bisa melihat tuh bagaimana rupanya Komodo oleh sana di Pulau Komodo, bagaimana rupanya Anoa di Sulawesi sana ya. Itu peran kita sebagai insan yang berpikir ya, kita harus bisa menyadarkan orang-orang di sekeliling kita untuk menjaga kelestarian ya. Adik-adik, nah ini berdasarkan persebaran organisme ada fauna tipe oriental, fauna tipe peralihan dan fauna tipe Australia. Nah, insya Allah materi tentang persebaran organisme berdasarkan persebaran organisme dan lain-lainnya nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya. Terima kasih adik-adik, semangat belajar di rumah, jangan pernah menyerah dan tetap produktif. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.